wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain amin. Wal maqalatu sabi'ah, masih dalam pembahasan maqalah yang ketujuh dari bab thulathi. An Dawud an-Nabi alaihi salam, diriwayatkan oleh Nabi Dawud alaihi salam, beliau mengatakan uhiya fi zabur, diwahyukan oleh Allah, difirmankan oleh Allah ada di dalam kitab Zabur, kitab yang memang diturunkan oleh Allah untuk Nabi Dawud alaihissalam. Apa firman Allah dalam kitab Zabur? Haqqun 'alal 'aqil, sepatutnya, sepantasnya, bahkan menjadi wajib bagi orang yang berakal, alla yastaghila illa bi thalath, untuk dia tidak sibuk di muka bumi, di atas dunia, kecuali dengan tiga hal. Yang pertama dan yang paling utama dari tiga hal tersebut adalah tazawwudul lima'at. Nggak ada lain kecuali mencari bekal untuk akhirat dengan memperbanyak amal soleh. Yang kedua, wa mu'natul lima'ash, tentunya sebagai manusia biasa yang dia butuh rizki, yang dia butuh nafkah dan menafkahi, yang dia butuh untuk makan dan memberi makan, yang dia butuh kepada sandang pangan dan papan, maka dia membutuhkan biaya hidup. Wa mu'natun lima'ash, tapi tidak sepatutnya perkara yang kedua ini membuat dia lupa terhadap tujuan utama kenapa Allah ciptakan dia di atas dunia, yaitu untuk ibadah, untuk mencari bekal akhirat. Yang terakhir adalah wa talabu ladzatin bihalal, mencari kelezatan, mencari kenikmatan dengan cara yang halal. Karena memang Rasulullah SAW pernah bersabda, talabul halali faridatun ala kulli muslim. Sebagaimana talabul ilmi faridah ala kulli muslim, ketahuilah talabul halal faridah ala kulli muslim. Mencari ilmu itu wajib bagi setiap muslim. Ketahui bahwa mencari harta yang halal itu juga wajib bagi setiap orang muslim. Bahkan dikatakan oleh Siti Aisyah radhiyallahu ta'ala anha wa radhaha, innakum lataghfuluna 'anil wara' wa huwa afdhalul ibadah. Kalian banyak lalai terhadap paling afdalnya ibadah, yaitu sikap wara'. Kata Al-Imam Al-Haddad dalam kitabnya Al-Wasaya An-Nafi'ah, sifat atau karakter ketakwaan itu ada 3 derajat, ada 3 marotib. Tingkat yang paling dasar, yang wajib, suka nggak suka, mau nggak mau, bisa nggak bisa, harus kita capai, adalah al-ittiqa 'anil muharramat, menjauhkan diri dari perkara yang diharamkan oleh Allah. Ini paling minimnya derajat ketakwaan yang harus kita capai. Yang kedua apa? Al-ittiqa 'anis syubuhat, menjauhkan diri dari perkara yang nggak jelas halalnya, walaupun nggak jelas haramnya, tapi kalau nggak jelas halalnya dia perlakukan seperti hal yang haram sudah. Ini derajat lebih tinggi daripada derajat yang pertama. Ada lagi derajat yang lebih tinggi daripada derajat yang kedua. Ibarat ranking 1 dah. Siapa itu? Yaitu al-ittiqa 'anil halal. Ini yang disebut dengan zuhud, menjauhkan diri dari perkara yang halal. Enggak dia ambil dari perkara yang halal kecuali sesuai dengan kadar kebutuhannya saja, enggak lebih daripada itu. Sayyidina Umar bin Al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu wa radhiyallahu pernah mengatakan, kalau ada 10 perkara, 10 makanan misalnya, 10 dirham, dinar, 10 macam minuman, 10 macam harta, jelas-jelas halalnya, kami tinggalkan yang 9, kami hanya ambil yang 1. Kenapa? Makhafatan an naqa'a fil haram, karena kami khawatir kalau kami ambil semuanya atau lebih daripada kebutuhannya, akhirnya kami jatuh kepada perkara yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Artinya ada kalanya hidup pas-pasan itu menjadi keberuntungan buat kita. Karena apa? Hidupnya kita pas-pasan, maksiatnya kita nggak pas-pasan.
Gimana kalau hidupnya kita mewah-mewahan, mungkin maksiatnya kita juga mewah-mewahan. Nah, sikap warok adalah afdhalul ibadah. Dalam hadis Rasulullah SAW juga pernah mengatakan, al-ibadatu asyratu ajza. Ibadah ini kalau mau dibagi ada 10 bagian. Tis'atun minha talabul halal. 9 dari 10 bagian daripada bagian-bagian ibadah adalah talabul halal. 90%-nya adalah talabul halal. Maka nggak heran kalau dikatakan bahwa sikap warok, sikap berhati-hati terhadap perkara yang abu-abu, terhadap perkara yang remang-remang, nggak jelas halalnya, nggak jelas haramnya. Perkara yang kita kenal dengan istilah syubhat itu adalah afdhalul ibadah. Bahkan Imam Sufyan Ats-Tsauri, seorang ulama besar dari kalangan tabi'in, muridnya banyak sahabat, berguru kepada banyak sahabat, punya mazhab saking alimnya, cuman mazhabnya punah, tidak terdokumentasikan dengan baik. Tapi ada mazhab Sufyan Ats-Tsauri, itu ada mazhab Hasan Al-Basri, itu ada mazhab Dawud Al-Dhahiri misalnya, ada orang-orang kaliber luar biasa. Sekali waktu setelah meninggal Al-Imam Sufyan Ats-Tsauri, beliau pernah datang dalam mimpinya seseorang. Dalam mimpinya seseorang. Kemudian orang ini tanya kepada Al-Imam Sufyan Ats-Tsauri, "Ma fa'alallahu bik?" Wahai Sufyan, apa yang Allah berikan kepada kamu? Apa yang Allah perlakukan kepada kamu setelah kamu meninggal dunia? Allah berikan kepada aku 2 sayap, sehingga dengan 2 sayap itu aku bisa menikmati sebagian daripada kenikmatan-kenikmatan surga, dan aku bisa pergi kemanapun yang aku suka. Apa sebabnya? Lantaran amal kamu yang mana sehingga Allah berikan kepada kamu 2 sayap sebagai kemuliaan, karomah kepada kamu. Bil waraq, bukan ilmunya, bukan apa nisbat beliau sebagai tabi'in, bukan karena gurunya mentang-mentang sahabat misalnya, bukan karena mazhabnya, bukan. Dengan singkat beliau mengatakan, bil waraq, aku diberi kemuliaan sedemikian rupa oleh Allah karena sikapku yang selalu waraq. Naam. Dikatakan oleh Al-Habib Abdullah bin Husain bin Thahir, sikap waraq ini tidak identik dengan makanan dan minuman. Sebetulnya perkara waraq ini tidak hanya melulu yang dibahas tentang makanan, minuman, enggak, tapi juga tentang perkara-perkara yang di situ terdapat khilaf di antara ulama. Ada yang mengatakan haram, maka itu perkara yang syubhat. Ada yang mengatakan itulah perkara yang haram, sesuatu yang kalau kita dengar ada pendapat ulama, apa yang kita dengar itu haram, dijauhi. Sesuatu yang kalau kita bisa lihat menurut pendapat yang mu'tamad makruh, tapi ada wakilah haram. Ada pendapat yang memang pendapat yang kedua ini pendapat yang lemah, tapi ada yang mengatakan itu adalah haram, dijauhi. Perkara yang dia dengar, perkara yang dia lihat, atau apapun yang dia lakukan. Kalau dia melakukan sesuatu menurut pendapat yang kuat nggak haram sih, cuman ada ulama juga walaupun pendapatnya lemah yang mengatakan itu adalah perbuatan yang dilarang dalam agama. Maka bagaimana? Dijauhi. Dijauhi. Itu termasuk sikap waraq. Sikap sangat berhati-hati. Makanya banyak para ulama, mereka betul-betul menjaga kapasitas, kualitas, mutu daripada ibadah mereka, bukan dengan apa-apa kecuali dengan sikap waraq. Tidak dengan apa-apa, bukan dengan ilmunya. Mereka mempercantik ibadahnya bukan dengan ilmunya. Ya, ilmu menjadi pondasi dalam kita beribadah, tapi mereka memperindah ibadah mereka karena begitu indahnya sampai-sampai diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, bukan karena ilmunya, bahkan bukan karena wajibnya yang dia penuhi, sunnah-sunnahnya yang dia istiqomahi, bukan hanya itu, tapi yang lebih utama daripada itu adalah sikap waroknya mereka, sikap kehati-hatian mereka terhadap perkara yang dilarang oleh agama. Imam Sufyan Ats-Tsauri
pernah ditanya sama orang. Ada orang datang kepada Al-Imam Sufyan Ats-Tsauri. Sufyan, apa fadilahnya orang yang berdiri di shaf pertama itu? Orang ini tanya, apa fadilahnya orang yang berdiri di shaf pertama? Maka Al-Imam Sufyan Ats-Tsauri mengatakan, undur kisratak wa shalli fi shafil akhir. Lihat dari mana kamu makan, walaupun kamu salat ada di shaf yang paling akhir. Itu pukulan telak daripada Imam Sufyan Ats-Tsauri. Mungkin Imam Sufyan Ats-Tsauri tahu kebiasaan orang ini. Apa fadilahnya orang yang berdiri di shaf pertama? Dari mana kamu makan, itu kamu perhatikan lebih penting daripada apa yang kamu tanyakan tentang fadilah shaf pertama. Lihat. Jadi Imam Sufyan Ats-Tsauri ini adalah salah satu dari sekian banyak ulama yang soleh yang mempercantik, memperindah ibadahnya, sehingga innallaha thayyibun la yaqbalu illa thayyiba, innallaha jamil yuhibbul jamal. Allah itu maha baik, tidak menerima kecuali yang baik. Allah itu maha indah dan cinta dengan satu keindahan. Maka karena sebab warok yang bisa memperbagus, memperindah, mempercantik ibadah seseorang, karena sebab itulah Allah terima ibadah mereka. Masya Allah. Kalau kita nggak mau hati-hati dalam urusan apa yang haram, terutama apa yang kita makan memangnya, maka fatal akibatnya. Terlalu beresiko buat kita kalau kita bertingkah sembrono terhadap apa yang kita makan, apa yang kita masukkan ke dalam perut kita. Yang pertama apa? Ibadah akan menjadi percuma. Ibadahnya nggak diterima oleh Allah. Karena itu nggak heran kalau Allah berfirman di dalam Al-Quran yang mana Allah memerintahkan para nabi, memerintahkan kepada para utusannya, ya ayyuhar rusul kulu minat thayyibat wa'malu sholihan. Makan makanan yang baik, makan makanan yang halal. Baru setelah itu Allah perintah kepada mereka para anbiya, wa'malu sholihan. Jangan bicara amal yang soleh kalau kamu makannya nggak benar. Makan yang benar, otomatis kamu akan menjadi orang yang soleh. Man akalal halal ata'at jawarihuhu sya'a am aba alima am lam ya'lam. Barang siapa makan makanan yang halal, otomatis mudah tubuh ini untuk melakukan ketaatan. Mau nggak mau, tahu atau nggak tahu, tahu atau nggak tahu. Jadi kalau kita ini susah diajak taat, gampang diajak maksiat, iya. Coba dilihat apa penyebabnya, dan penyebab utama adalah apa yang masuk ke dalam perutnya kita. Apa yang masuk ke dalam perutnya kita. Sayyidina Umar bin Khattab pernah mengatakan, "Lau shallaitum hatta takunu kal hanaya." Kalau seandainya kalian sholat, saking seringnya sholat, banyaknya rakaat yang kalian lakukan sampai punggung kalian bungkuk seperti busurnya panah. Wa sumtum hatta takunu kal auta. Dan kalian berpuasa karena begitu seringnya kalian puasa sampai-sampai badan kalian kurus seperti senarnya gitar. Lam yatagabbalillahi dzalika minkum illa biwara'in hajiz. Allah tidak serta-merta menerima banyaknya rakaat salat yang kalian lakukan, banyaknya hari yang kalian puasai, kecuali karena sebab sikap warok. Sikap warok yang hajiz. Hajiz, sikap warok yang membuat kita jauh daripada perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Coba, Masya Allah. Jangan berani dekat-dekat dengan tepi jurang. Kenapa? Orang kalau sudah dekat dengan tepinya jurang sangat beresiko untuk terjerembab ke dalam jurang, jatuh ke dalam jurang. Sama, jangan nyerempet sama urusan yang haram. Kenapa? Orang itu kalau nyerempet dengan urusan yang haram, banyak masuknya, banyak gagalnya untuk menahan diri daripada perkara yang haram jelas-jelasan. Jangan nyerempet sudah. Tepi jurang di mana kita ambil jarak 5 meter, 10 meter itu batas maksimal kita untuk mendekat ke tepi jurang. Jangan coba-coba mendekati lebih dekat daripada 10 meter. Coba 9 meter, coba 7 meter, coba 5 meter, 2 meter, 1 meter, ya kepreset, ya.
Sama. Oh, haramnya masih jauh. Ini kan masih nyerempet. Jangan. Nih, mobil aja diserempet kita nggak mau. Lah kok kita sengaja membuat diri kita sangat dekat nyerempet dengan tepi neraka jahanam, waliyadzubillah min dzalik. Apalagi ibadahnya kita pas-pasan, waroknya nggak ada. Apa nilai ibadahnya kita? Sholatnya kita walaupun rakaatnya banyak, puasa setiap hari, tapi nggak ada sikap warok, nggak diterima oleh Allah. Lah kita sholat berapa rakaat cuman? Nah kita puasa cuman berapa hari? Nggak nunggu Ramadan aja kita puasa, nggak Ramadan nggak puasa gitu. Udah begitu nggak ada sikap waroknya gitu, nggak ada sikap hati-hatinya sama sekali. Wah, bisa dipertanyakan betapa minimnya kemungkinan ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena itu kapan kita ibadah, jangan pernah diandalkan ibadah itu, kecuali yang kita andalkan adalah rahmatnya Allah. Wa rahmatuka arja indana min a'malina. Ya, kita nggak mengandalkan sama sekali ibadahnya kita, nggak ada nilainya ibadahnya kita, banyak cacatnya, banyak aibnya, banyak celahnya. Udah, yang kita andalkan adalah rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Dalam Ihya, Al-Imam Al-Ghazali meriwayatkan di Baitul Maqdis itu Allah punya satu malaikat yang selalu berdiri di atas Baitul Maqdis. Yunadi kulla lailati, yang tugas malaikat ini setiap malam adalah menyeru kepada segenap umat manusia. Cuman kita nggak dengar. Apa seruan daripada malaikat tersebut? Man akala haraman lam yuqbal minhu surfun wala adlun. Barang siapa manusia yang kalian makan makanan yang haram, Allah tidak terima ibadah kalian, mau yang wajib apalagi yang sunnah. Tuh, menjadi percuma, menjadi nol nilainya, menjadi nihil nilai daripada ibadah yang kita kerjakan. Seorang ulama namanya Ibn Asbab itu menceritakan, kalau ada seseorang ahli ibadah, mau usianya masih muda, mau usianya sudah lanjut, ahli ibadah begitu, itu setan cukup melihat dari mana dia makan. Ahli ibadah, tahajud, puasa, baca Al-Quran,